Prabowo Subianto, seorang tokoh politik yang dikenal cermat membaca situasi dan berani mengambil langkah yang tak biasa. Baru-baru ini, ia melempar sebuah wacana yang mengundang kontroversi. Memaafkan koruptor, asalkan mereka bersedia mengembalikan seluruh harta yang telah mereka ambil dari negara. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Sebuah gagasan yang di satu sisi terlihat seperti upaya kompromi, tetapi di sisi lain, penuh dengan strategi politik yang brilian. Namun, apa sebenarnya tujuan di balik langkah ini? Apakah ini hanya taktik sementara untuk meredam gejolak politik, atau bagian dari rencana besar untuk mengukuhkan kekuatannya di arena politik nasional? Mari kita kupas lebih dalam. Seperti dalam permainan catur, setiap langkah dalam politik memiliki tujuan tertentu. Dengan mengusulkan wacana memaafkan koruptor, Prabowo secara tidak langsung memosisikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang ingin fokus pada solusi nyata, bukan sekadar retorika. Langkah ini bisa dianggap sebagai upaya untuk meredam perlawanan politik dari berbagai pihak yang mungkin merasa terancam dengan kebijakan anti korupsi yang lebih keras. Selain itu, dengan memaafkan koruptor dengan syarat mengembalikan kerugian negara, adalah tindakan psikopolitis agar tidak terjadi kegaduhan politik di dalam negeri. Karena seperti kita ketahui, banyak koruptor adalah para pejabat yang kong kali kong dengan anggota partai. Tentu ini akan menimbulkan gejolak jika ternyata ada koruptor yang berasal dari partai politik. Partai akan membela kadernya dan menyerang pemerintah dengan berbagai narasi negatif. Namun, apakah itu satu-satunya alasan? Tentu tidak. Ini juga bagian dari strategi untuk memancing reaksi oposisi. Oposisi, seperti yang kita tahu, seringkali mencari celah untuk menyerang kebijakan Prabowo. Dalam hal ini, wacana memaafkan koruptor memberikan mereka alasan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Mereka, tentu saja, harus mengambil sikap tegas, menolak wacana ini dan bersikeras bahwa koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Sebuah langkah yang terlihat idealis, tetapi sesungguhnya, justru menguntungkan Prabowo. Mengapa? Karena dengan pernyataan tersebut, oposisi secara tidak langsung menyetujui agenda besar yang sebenarnya Prabowo inginkan, pemberantasan korupsi yang lebih keras tanpa kompromi. Ini adalah permainan psikologi politik tingkat tinggi. Prabowo, dengan wacana ini, memposisikan dirinya di tengah-tengah arus pendapat publik. Ia tampak membuka diskusi yang bijak, sambil diam-diam mengarahkan oposisi ke posisi yang tak bisa ditarik kembali. Ketika oposisi menolak kebijakan ini dan menyatakan sikap untuk menghukum koruptor, mereka justru memberikan legitimasi penuh kepada Prabowo untuk mengambil langkah ekstrim di masa depan, membersihkan pemerintahan dari para koruptor, tanpa ada toleransi sedikitpun. Pada akhirnya, ketika kebijakan keras terhadap korupsi diterapkan, oposisi tak lagi punya alasan untuk menentangnya. Mereka sudah mendukung gagasan ini sejak awal melalui reaksi mereka terhadap wacana tersebut. Strategi ini juga memberikan pesan kuat kepada masyarakat. Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia memiliki keberanian untuk menghadapi isu sensitif seperti korupsi, dan ia memiliki visi yang jelas tentang bagaimana memberantasnya. Di sisi lain, ia juga menempatkan lawan politiknya dalam posisi yang sulit. Apakah mereka benar-benar siap berkomitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, atau hanya mencari celah untuk menyerangnya? Langkah ini adalah bukti nyata dari kecerdasan politik Prabowo. Ia memahami bahwa untuk memenangkan hati rakyat, ia tidak hanya perlu menjadi pemimpin yang tegas, tetapi juga seorang strategis yang mampu membaca permainan jauh ke depan. Tentu, wacana ini menuai banyak perdebatan. Di kalangan publik, ada yang mendukung gagasan ini sebagai solusi praktis untuk mengembalikan kerugian negara dengan cepat. Tetapi, ada juga yang menolak keras, menganggapnya sebagai bentuk kelemahan dalam menghadapi pelaku korupsi. Perdebatan ini sengaja dibiarkan terjadi, karena justru memperkuat posisi Prabowo sebagai seorang pemimpin yang terbuka terhadap dialog. Sementara itu, oposisi terjebak dalam dinamika politik yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tak punya pilihan selain mengeluarkan pernyataan yang mendukung pemberantasan korupsi tanpa toleransi. Ini membuat Prabowo semakin bebas untuk bergerak ke depan dengan agenda besarnya, menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Ini bukan sekadar politik. Ini adalah seni membaca situasi, memanfaatkan setiap peluang, dan mengarahkan lawan untuk secara tidak langsung mendukung rencana kita. Prabowo telah menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang politisi, tetapi juga seorang ahli strategi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita, sebagai rakyat, mampu melihat permainan ini dan memahami bahwa di balik setiap langkah seorang pemimpin, selalu ada visi besar yang ingin dicapai? Satu hal yang pasti,
Permainan catur politik ini baru saja dimulai, dan Prabowo telah memegang kendali penuh atas papan permainan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini langkah yang cerdas atau berisiko? Pada akhirnya, kita semua memiliki peran untuk memutuskan masa depan bangsa ini. Saya bertekad, mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya disumpah di hadapan rakyat dan di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu, saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia.